Shalom Aleichem, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema awas pencuri dan perampok. Kita baca ayatnya terlebih dahulu saudara-saudara. Mari kita buka di dalam kitab Yohanan. Kitab Yohanan atau kitab Yohanes. Pasalnya yang ke-10 dan kita akan membaca ayat yang ke-10, demikianlah bunyinya. Pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya berkelimpahan. Sampai di sini pembacaan kita. Ada banyak hal yang cukup menarik yang bisa kita bahas di pagi ini, saudara-saudara, dengan ayat firman Tuhan ini. Ada kata-kata yang hidup yang saya soroti, yaitu kata mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sementara Yesua datang, yang disoroti adalah memperoleh hidup dan berkelimpahan. Jadi bukan hidup saja. Kalau hidup saja tapi nggak berkelimpahan lah buat apa, saudara-saudara? Kita tidak bisa jadi saksi Tuhan. Tapi kalau hidup kita berkelimpahan, kelimpahan segala-galanya. Apakah itu kelimpahan kasih? Apakah itu kelimpahan berkat? Kelimpahan mujizat, dan banyak hal. Nah, tetapi saya tidak akan menyoroti tentang kelimpahannya. Yang saya soroti adalah tentang apa yang akan diambil oleh pencuri. Kita tentu tahu Bapak Ibu bahwa tidak ada satu orang pun yang senang kalau rumahnya didatangi pencuri. Apalagi di zaman sekarang. Karena tidak segan-segan, pencuri itu bukan cuma sekedar mengambil barang, tetapi juga membunuh dan memperkosa korbannya. Jadi semakin sadis pencuri-pencuri di zaman sekarang. Itu sebabnya kalau saudara punya mobil, mesti mobilnya dikasih alarm anti maling. Saya rasa sekarang jarang ya orang yang punya mobil tanpa anti maling. Kecuali kalau mobil yang ya obrotan begitu ya enggak perlu karena malingnya juga enggak akan mau, saudara-saudara. Tapi kalau mobil-mobil yang bagus, mobil-mobil yang mewah, semua pasti ada anti maling. Tapi malingnya juga tidak kehilangan akal. Dia belajar lagi bagaimana menaklukkan alarm anti maling itu. Begitu juga dengan sepeda motor, bahkan rumah, itu pasti ada anti malingnya. Nah saat ini, mungkin saudara secara fisik tidak kehilangan barang. Karena sudah ada proteksi, ada perlindungan. Tetapi ada sesuatu yang lebih berharga yang kita miliki yang menjadi sasaran dari pencuri. Karena apa Bapak Ibu? Karena pencuri kalau datang dia tidak akan mencuri benda yang tidak punya nilai tinggi. Semua pencuri pasti akan mencari benda-benda yang bernilai tinggi. Misalnya surat-surat berharga atau brankas yang berisi perhiasan atau uang, itu yang mereka curi. Tapi tidak mungkin mencuri ceret, nggak mungkin. Kecuali kalau ceretnya dibuat dari emas, itu lain Bapak Ibu. Tapi kalau ceret sekedar ya ceret aluminium orang nggak tertarik. Ya Bapak Ibu. Nah sekarang yang saya soroti adalah apa saja sih yang dicuri
oleh pencuri. Pencuri di sini mewakili dari kuasa setan, kuasa kegelapan. Nah, kalau sesuatu yang berharga itu kecurian, berarti saudara tidak akan lagi punya benda itu. Walaupun saudara ngaku, oh saya punya iman, tapi tidak bisa. Apa saja saudara-saudara, saya menemukan cukup banyak apa yang berusaha untuk diambil oleh kuasa kegelapan dari kita yang sebetulnya kita semua, termasuk Bapak Ibu Saudara yang ada di berbagai belahan dunia manapun yang mengikuti streaming ini. Saudara punya sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat luar biasa, itu yang menjadi sasaran kuasa kegelapan yang diilustrasikan sebagai pencuri. Namanya saja pencuri, dia tidak akan terang-terangan mengambil, aku tak ambil punyamu yang ini ya. Tidak mungkin saudara. Tetapi tujuannya tetap itu yang diambil. Tetapi dia menggunakan mediator. Nah sekarang kita akan lihat apa saja sih yang diambil atau dicuri oleh kuasa kegelapan itu dan mediatornya itu apa saja. Nanti kita akan tahu saudara-saudara. Saya menemukan cukup banyak. Nah kita akan baca satu persatu apa yang paling berharga dari hidup kita. Yang pertama adalah iman. Iman ini adalah sesuatu yang paling berharga di dalam hidup manusia. Pernahkah saudara tahu bahwa Abraham yang disebut sebagai bapa orang beriman pernah kehilangan iman sama sekali, saudara? Itu sangat mengerikan loh, sampai bahkan 2 kali dia kehilangan iman. Nah, kehilangan iman itu terjadi pada saat adanya kelaparan di tanah Negeb. Di sini kita melihat bahwa setan itu memakai mediator apa? Situasi dan lingkungan yang tidak menguntungkan. Sehingga yang terjadi, Abraham itu pergi ke satu tempat. Dan ternyata dia melakukan sesuatu tindakan yang sama sekali tidak bisa disebut memiliki iman. Nah kita akan baca ayatnya sebagai bukti bahwa Abraham yang disebut orang beriman, bahkan bapa dari segala orang beriman, pernah tidak memiliki iman. Kita baca di dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian pasal 12. Dan kita akan membaca ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian bunyinya. Dan ketika dia sudah dekat untuk masuk ke Mesir, ia berkata kepada Sarai istrinya, lihatlah sekarang, aku tahu bahwa engkau adalah seorang wanita yang cantik parasnya. Dan akan terjadi, apabila orang-orang Mesir melihat engkau, maka mereka akan mengatakan, ini adalah istrinya, dan mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Tolong katakanlah bahwa engkau adalah adikku, supaya karena engkau hal itu akan menjadi baik bagiku, dan jiwaku akan hidup oleh sebab engkau. Nah, dari ayat pembacaan kita ini saja sudah menunjukkan bahwa Abraham itu egois, saudara-saudara. Dia masuk ke Mesir, sebelum masuk ke Mesir dia ngomong sama istrinya, Sarah, sayang, nanti kalau kamu masuk ke Mesir, kamu jangan bilang istriku ya, karena kamu itu parasnya cantik. Nanti kalau Raja Mesir itu pingin sama kamu, wah aku bisa dibunuh.
Ini sesuatu yang tidak beriman, saudara. Artinya Abraham itu tidak yakin bahwa sebetulnya Bapa Yahweh itu menjadi pelindung dalam hidupnya. Harusnya dia ngomong sama Sarai begini, kalau nanti ada orang yang suka sama kamu, katakan bahwa aku adalah istrinya Abraham. Harusnya Abraham memberitahu seperti itu. Bila perlu pamerkan kepada semua orang bahwa engkau adalah seorang istri yang cantik. Dan aku bangga memiliki istri secantik kamu. Harusnya kan begitu Bapak Ibu. Tapi ternyata tidak, saudara. Keegoisan Abraham ini membuat dia berbicara, tolong nanti kalau kamu disukai orang, bilang aja kamu adikku. Jadi enggak masalah. Dan ternyata Sarah nurut, saudara-saudara. Dan betul rajanya suka dengan Sarah. Bayangin betapa cantiknya Sarah ini, saudara. Sehingga sampai raja pun bisa tertarik sama dia. Dan saya katakan mediatornya adalah karena keadaan situasi yang tidak menguntungkan. Nah, coba kita lihat. Apabila kita mau menyadari betapa banyaknya orang-orang yang katanya percaya Tuhan, tetapi sama sekali tidak punya iman, saudara. Ngomongnya saja di gereja, di kehilat. Oh, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib. Tapi begitu sudah keluar, enggak ada iman sama sekali. Ditakut-takuti saja, nurut saudara-saudara. Betul enggak Bapak Ibu? Nah ini kan sebuah fakta. Kasusnya memang berbeda. Kalau dulu Abraham dengan Sarah itu karena takut nanti diambil. Begitu juga sekarang. Wah kalau saya nanti begini, wah saya bisa ditinggal lari sama jemaat. Ini yang membuat hati Tuhan itu susah. Dan setan berhasil untuk mengambil iman dari anak-anak Tuhan. Bahkan para gembala. Dan itu ternyata Abraham melakukan bukan cuma satu kali. Tapi dia lakukan 2 kali, saudara. Kita baca ayatnya lagi di kitab Beresyit pasal 20. Ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dan berangkatlah Abraham dari sana menuju tanah sebelah selatan dan menetap di antara Kades dan Syur. Dan dia menumpang di Gerar. Dan mengenai Sarah istrinya, Abraham mengatakan, dia adalah saudara perempuanku. Dan Abimelekh Raja Gerar menyuruh orang mengambil Sarah. Nah sekarang dia bilang ini saudara. Kalau tadi dibilang apa? Apanya saudara? Adiknya. Sama. Itu artinya apa saudara? Metode dari setan itu juga sama. Menebar ketakutan di mana-mana sampai metode itu dipakai oleh Abraham. Ternyata peristiwa di Mesir kan sudah jelas Bapak Ibu. Tuhan sendiri yang menunjukkan kepada Raja Mesir bahwa ini bukan adiknya. Dibaleni meneng saudara-saudara. Nah ini kan satu bukti bahwa dia tidak punya iman. Dan ternyata kasus ini menurun kepada anaknya. Sama saudara. Kalau saudara lihat, saya dulu kalau tidak salah ingat saya pernah menyampaikan ya. Bahwa apa yang dilakukan Abraham itu sama dilakukan oleh Ishak. Kasusnya sama saudara-saudara. Ketakutan.
Ayo sekarang kita mau tanya pada diri kita masing-masing. Apakah benar kita ini sedang dicekam oleh rasa takut? Di mana-mana ditebar-tebarkan ketakutan, saudara-saudara. Tidak salah sih sebetulnya kalau saya berkata, apa sih yang perlu kita takutkan? Kalau kita mau takut, ya takutlah akan Tuhan. Itu baru benar, saudara. Jangan ditebar ketakutan mentang-mentang yang ngomong itu institusi, kita takut. Nggak usah takut, saudara. Kita punya Bapak Yahweh yang dahsyat. Amin. Ya, boleh beri tepuk tangan. Haleluya. Saya banyak pakai bahasa sandi pagi ini. Agar video saya tidak di take down. Ya. Karena salah ngomong di take down lagi. Pernah saya khotbah, belum selesai sudah hilang. Nah ini kan ngeri, saudara-saudara. Jadi ketakutan membuat orang tidak punya iman dan menyerah kalah. Nah sekarang ayo kita baca apa yang dikatakan oleh Yeshua tentang masa ketakutan ini. Kita baca di dalam kitab Matius atau Matius pasal 10 ayat 28 sampai 33. Matius atau Matius pasal 10 ayat 28 sampai 33 demikian bunyinya. Dan janganlah kamu takut terhadap mereka yang membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa untuk membunuh jiwa. Namun terlebih takutlah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seasarion? Bahkan seekor pun dari mereka tidak akan jatuh ke tanah tanpa Bapamu. Dan bahkan rambut kepalamu itu terhitung seluruhnya. Oleh karena itu janganlah kamu takut. Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi semua orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakui dia di hadapan Bapa-Ku yang di sorga. Dan siapa saja yang menyangkal aku di hadapan manusia, aku juga akan menyangkal dia di hadapan Bapa-Ku yang di sorga. Ketakutan menandakan ketidakpercayaan kepada Bapa Yahweh yang Maha Kuasa untuk melindungi kita. Sekarang semua sudah nyata, sudah jelas di depan mata kita. Bahwa 666, 666 terus menebarkan ketakutan di mana-mana. Bahkan seorang gembala yang seharusnya ngajari jemaat untuk berani menghadapi setiap tantangan, malah menjadi pendukungnya. Hebat ya Bapak Ibu? Hebat. Nah itu sebabnya kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh, kita harus tahu. Kalau kita mau takut, takutlah akan Bapak Yahweh. Takutlah akan Yeshua HaMashiach. Dia bisa membunuh tubuh maupun jiwa. Kalau mereka bisa membunuh tubuh saja, tapi tidak bisa membunuh jiwa. Kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh harus menyadari bahwa rambut di kepala kita terhitung. Dan ada rambut atau sehelai rambut jatuh pun akan sepengetahuan dari Bapa. Jadi kita harus menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Abraham terhadap Sarah jangan pernah kita lakukan. Kemudian yang kedua, apa yang lebih berharga? Nah, ini saya bahas dulu gambar ini ya Bapak Ibu. Kalau saudara lihat di situ ada orang yang ditutup matanya, dia jalan. Kalau dia yakin bahwa ada pelindung, dia akan terus jalan. Sekalipun mungkin
Dia tahu bahwa di depan itu ada jurang. Tetapi dia yakin akan perlindungan dari Bapa. Ada satu kekuatan tangan yang luar biasa yang menopang dan melindungi. Maka dia akan tetap jalan dalam iman. Karena dia yakin ada perlindungan Tuhan yang akan menjaga dia semua. Dan kita semua. Amin, Bapak Ibu. Saya senang dengan gambar ini. Karena gambar itu menunjukkan bahwa kita seharusnya kalau mau punya iman tuh ya kayak begitu. Tutup mata terhadap situasi yang ada. Yang kita yakini perjalananku ada dalam perlindungan kasih Bapa Yahweh. Dan kita akan aman, kita akan nyaman karena dalam perjalanan ini ada tangan yang dahsyat, tangan yang maha kuat yang memberikan perlindungan kepada kita. Inilah yang disebut dengan iman, saudara. Saya pernah melihat atau membaca sebuah kisah. Kisah ini kisah nyata, saudara. Ada orang yang naik mobil dan ternyata mobilnya itu masuk ke jurang. Dan pada waktu itu dia berdoa, Tuhan tolong saya akan terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Mobilnya nyangkut di satu akar pohon, saudara-saudara. Dan waktu dia berdoa, Tuhan bilang, keluar anakku. Gak mau Tuhan, karena saya tahu kalau keluar saya pasti jatuh. Jurang ini sangat dalam. Tuhan katakan di dalam hati, keluar anakku. Dia tetap tidak mau. Akhirnya dia tertidur di mobil yang nyangkut di akar pohon, saudara-saudara. Di jurang itu kan banyak sekali pohon-pohon yang pada jelongat keluar. Dia tertemangsang di situ mobilnya. Jadi waktu Tuhan bilang keluar, dia tetap nggak mau keluar. Tuhan bilang katanya kamu beriman, keluar, tetap tidak mau. Sampai saking takutnya dia bilang aku tak tunggu sampai pagi. Toh mobil ini nggak jatuh ke bawah sekali, ya sudah dia tidur di dalam mobil itu. Dan apa yang terjadi pada waktu dia terbangun, dia lihat sebetulnya dia sudah ada di dasar jurang. Jadi waktu dia buka, itu tinggal melangkah itu sudah tanah. Tapi karena suasananya gelap malam hari, dia melihatnya suasana yang gelap sehingga dia tidak tahu bahwa sebetulnya dia sudah ada di ujung jurang. Begitu dia melangkah, dia bisa bebas. Tapi karena yang dia lihat itu kegelapan malam, dia tidak bisa melihat dasarnya, dia pikir itu jurangnya masih dalam, saudara. Nggak taunya kalau melangkah itu sudah langsung ke tanah. Sama seperti kita, kalau yang kita lihat itu kegelapan yang ada, saudara akan takut. Tapi kalau saudara melihat akan kasih karya Bapa Yahweh yang maha besar, saudara tidak akan pernah takut. Amin. Memang banyak orang yang agak kurang setuju dengan konsep saya. Tapi itulah yang membuat saya tetap bisa bertahan sampai sekarang. Konsep saya itu adalah paling-paling mati. Mati sekarang, mati besok, mati lusa sama saja. Konsep ini sebetulnya saya bawa dari pola hidup yang lama. Kalau saya melakukan sesuatu, selalu saya berpikir, paling-paling mati aja kok, pusing amat. Gitu. Cuman dulu arahnya ke hal yang negatif, sekarang arahnya yang positif. Kalau saya tidak punya konsep begini, saya tidak akan pernah memberitakan nama Yahweh di tempat ini. Saudara nggak akan pernah tahu nama Bapa. Paling-paling sekarang, apa benar nama Bapa ini namanya Yahweh? Paling sekarang, karena sudah mulai banyak. Tapi konsep ini saya bawa sehingga saya bilang, kalau dipecat, ya metu sisan. Ya, wong paling organisasi, saya kok pusing amat. Konsep ini
yang membuat saya punya keberanian, saudara-saudara. Kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh itu harus kita sadari bahwa perjalanan hidup kita itu ada dimonitor oleh kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi, yaitulah kekuatan Bapa Yahweh. Amin. Sekarang yang kedua, apa yang berharga dari kita? Yang kedua yaitu kuasa. Pernahkah saudara menyadari bahwa tiap-tiap kita itu diberi kuasa oleh Tuhan? Ya. Kuasa itu artinya bisa memerintahkan. Dan yang paling berat bagi kita adalah kekuatan, ketakutan yang melanda hidup kita. Kalau saudara yakin punya kuasa, saudara bisa berkata, hai ketakutan, keluar kamu dari tubuh saya. Kalau saudara punya kuasa, saudara berani memerintahkan itu. Atau saudara akan terus dicekam oleh rasa takut dari hari ke hari. Ya. Ketakutan di mana-mana sedang ditebar. Dan kita ikutin saja ketakutan itu. Saudara yang terkasih, saya lihat ada satu orang pemuda yang disebut sebagai Nasir Elohim. Tetapi sayang sekali dia kehilangan kuasa. Tidak lain adalah Simson, saudara. Kita lihat di dalam kitab Shoftim atau Hakim-Hakim. Kita akan tahu mediatornya apa. Yang membuat kuasa itu jadi hilang. Shoftim atau Hakim-Hakim 16 ayat 19 dikatakan. Kemudian dia membuat Simson tidur di pangkuannya, lalu memanggil seseorang dan menyuruhnya mencukur ketujuh kepang di kepalanya, sehingga dia mulai menundukkan Simson karena kekuatannya telah meninggalkannya. Nah, di sini kita tentu semua sudah tahu kisah tentang Simson, bukan? Kisah ini bahkan sudah melegenda dan meluas di kalangan sekuler. Semua orang pasti tahu Simson itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Walaupun yang kita lihat di film-film itu salah. Karena figur Simson itu pasti orang yang punya badan gede, bodybuilding. Bukan itu, saudara. Simson itu badannya ya kecil seperti saya. Bukan bodybuilding yang bagus itu, bukan. Tapi yang membuat Simson itu punya kekuatan yang besar adalah karena roh Elohim, saudara. Kalau saudara membaca di dalam kitab Shoftim, saudara akan menemukan ayat yang selalu sama. Maka berkuasalah roh Elohim atas Simson. Nah, kalau sudah kita menemukan ayat itu, belakangnya mesti beda, saudara. Lalu diangkatlah pintu gerbang. Lalu dibunuhlah 1000 orang Filistin dengan tulang rahang keledai. Lalu dicabiklah mulut singa. Itu. Tetapi setelah ada ayat, maka berkuasalah roh Elohim atas Simson. Jadi bukan karena badannya gede, ototnya kemana-mana, bukan begitu, saudara-saudara. Apalagi Simson Betawi lebih parah lagi, ya. Simson Betawi itu kekuatannya bukan di rambut kepala, rambut ketek, saudara-saudara. Coba saudara nonton itu di YouTube, Samson Betawi, nantilah begitu. Begitu rambut keteknya diambilin, wah kekuatannya hilang. Sebetulnya kalau saya pikir karena ini dari kitab suci itu pelecehan juga ya sebetulnya ya. Tapi ya sudah nggak apa-apa lah. Etong-etong buat lelucon daripada orang nggak ketawa kan begitu. Ya, kalau kita mau orang dilecehkan juga nggak peduli. Ya, kenapa? Karena apakah dengan dilecehkan lalu kita jadi turun? Beda, saudara, ngapain kita pusing? Beda dengan agama-agama
Di luar sana dilecehkan sedikit saja, ngamuknya sudah kemana-mana. Kalau kita, kepercayaan kita, lu mau injek-injek kitab suci kita juga no problem. Emangnya dengan diinjek-injek terus harga kitab suci kita jadi turun? Tidak, saudara-saudara. Apakah Yesua dengan dihina lalu kredibilitas kemampuan Yesua turun atas penghinaan orang itu? Ya tidak. Jadi ngapain kita pusing? Ngapain kita marah, saudara? Enggak perlu. Karena Tuhan yang maha dahsyat itu tidak bisa diubah oleh ucapan manusia yang membenci dia. Tidak bisa, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh itu diberi kuasa. Nah, di sini setan memakai mediator apa? Menggunakan mediator istri yang bernama Delilah yang tidak seiman. Dalam menghadapi masalah, kesehatian itu sangat perlu dan sangat menunjang keberhasilan. Kalau punya suami atau punya istri, carilah yang seiman. Rabi Shaul atau Rasul Paulus mengatakan, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Kan tidak seimbang di situ bukan bicara beratnya, saudara. Oh, saudara mau kawin sama perempuan yang beratnya 100 kilo juga enggak masalah. Yang penting imannya sama. Amin. Jadi itu kata berat itu bukan berat tubuh, tapi berat dalam soal spiritual atau iman, saudara-saudara. Nah, kita tentu lihat ya, orang yang punya pasangan hidup yang seiman, sehati, baik itu istri, suami, anak-anak, itu kita bisa bikin misbah keluarga, berdoa bersama. Lalu pertanyaannya adalah, apakah benar kita masih melakukan hal itu, saudara? Oleh sebab itulah kita perlu belajar. Kejatuhan Simson membuat kuasanya itu luntur. Karena apa? Karena dia menyadari, dia tidak menyadari bahwa dirinya itu sebetulnya adalah Nasir Elohim. Orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Tetapi dia mengumbar nafsu karena tidak tahan bertarak. Jebakan ada di mana-mana. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita tentu tahu Simson itu memang anak muda. Emosinya masih meledak-ledak, hawa nafsunya juga masih besar, tetapi dia tidak menyadari tentang siapa dirinya. Dia sudah dikasih tahu sama orang tuanya, kamu jangan kawin sama perempuan itu. Ya, tidak ada tradisi dalam kehidupan keluarga kita yang kawin sama orang kafir. Jangan. Tapi enggak peduli. Ya sudah, akibatnya Simson kehilangan kuasa. Kekuatannya tidak ada lagi, saudara. Bahkan kalau saudara membaca kitab suci, mata Simson itu dibutakan. Dia ambil pisau yang panas ditaruh di depan matanya. Sehingga apa? Matanya buta. Dan bukan cuman itu. Dia dipenjara dan dirantai dengan 2 rantai tembaga. Nah, itulah yang setan lakukan. Itu yang setan lakukan terhadap orang-orang percaya. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Kuasa yang saudara miliki itu bisa tercabut ketika kita tidak mau berada pada jalurnya Bapa Yahweh. Setan gak akan takut sama kita. Oleh sebab itu berhati-hatilah. Kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita harus menyadari bahwa kehidupan yang seiman itu sangat penting. Simson sudah melakukan pelanggaran.
Mungkin ada ya di antara kita yang pagi ini saudara sedang berpacaran dengan orang yang tidak seiman. Ayo, saudara benahi terlebih dahulu. Tantang pacar saudara. Mau nggak terus sama saya? Mau nggak beriman seperti saya? Ya nanti dulu kita selesai sampai di sini. Berani nggak saudara ngomong gitu? Halo anak-anak muda yang lagi pacaran, mungkin saudara yang ada di rumah, beranikah engkau berkata, kalau mau terus sama saya, ayo, satu iman dengan saya. Kalau tidak, kita putus, kita bubar sekarang. Berani? Nah, harus berani, saudara-saudara. Wah, gimana saya sudah terlanjur sayang. Saudara sayang orang itu atau sayang kepada Bapak Yahweh? Itu harus saudara berani, tegas melakukan. Saya berani ngomong begini karena saya pernah menjadi pelakunya. Saya tantang, mau terus sama saya? Terus sama saya berarti kamu punya iman harus sama. Kalau tidak, selesai sampai di sini. Amin. Harus berani, saudara. Dan saya percaya, kalau saudara berani, saudara akan dapat yang terbaik. Amin. Jadi jangan pernah takut, saudara. Harus berani. Mau lanjut, satu iman. Kalau tidak, selesai. Ya. Sekarang kita lihat, saudara-saudara. Yang ketiga, apa sih yang berharga dari manusia? Yaitu kegembiraan. Ya, kebahagiaan, kegembiraan, damai sejahtera, itu berharga enggak? Sangat berharga, saudara. Manusia hidup itu tujuannya apa sih? Ya bahagia, gembira, sukacita, damai sejahtera. Saudara tahu, ada seseorang yang hebat, yang adalah seorang raja yang pernah melakukan sebuah kekeliruan besar, yaitu Daud. Daud kehilangan sukacita dan kegembiraan setelah dia melakukan perzinahan dengan Batsheba. Di dalam kitab Tehillim pasal 51 ayat 11 sampai 12 dikatakan, sembunyikanlah wajahmu dari dosa-dosaku, dan hapuskanlah semua kesalahanku. Ya Elohim, ciptakanlah bagiku hati yang bersih, dan baharuilah dalam diriku roh yang diteguhkan. Saudara tahu, ini Mazmur atau kitab Tehillim pasal 51 ayat 11-12 itu ditulis Daud pada waktu dia telah melakukan hubungan dengan Batsheba. Nah, di sini adalah setan mempergunakan mediator pandangan yang tidak kudus. Dosa satu akan mendatangkan dosa yang baru. Untuk menutupi dosa hanya ada satu cara, komitmen yang kuat dan pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Maka kegembiraan, sukacita, damai, sejahtera pasti terjadi. Amin, Bapak Ibu. Baru-baru ini ada seseorang yang ya istilahnya seorang istri yang suaminya melakukan perselingkuhan dan melakukan perzinahan di satu rumah. Dan istrinya melakukan OTT, operasi tangkap tangan. Padahal istrinya itu cantik, sabar, pinter berbisnis. Ya kalau dapatnya itu dengan orang yang lebih cantik, ternyata minta ampun, saudara. Saya bisa mengibaratkan kira-kira jet pribadi ditukar sama mobil angkot runtungan, saudara.
Ini teman saya soalnya. Bukan orang luar, bukan orang lain. Operasi OTT. Sudah berkali-kali istrinya itu memiliki kesabaran yang luar biasa. Ya, dia banyak konseling sama saya. Dan dia rencana lakukan OTT, lakukan saja. Nanti kan setannya lari bubar, saya bilang gitu. Dan dia lakukan, saudara-saudara. Padahal sekali lagi, istrinya itu cantik, sabar, pinter bisnis, maka saya bisa mengibaratkan jet pribadi ditukar sama angkot, itu pun wis brodol angkotnya, saudara. Ini sangat mengerikan sekali. Akhirnya apa? Sang suami ini tidak ada lagi kegembiraan. Dan yang lebih parah lagi, karena dia bersama dengan perempuan lain itu melakukan manipulasi data negara. Karena apa? Kartu keluarganya itu sudah menyatu ya. Kartu keluarganya itu masuk ke dia dengan data yang berbeda. Wah, ini kasusnya jadi berkembang panjang, saudara-saudara. Ya, itulah resiko. Saya bilang yang penting semua sudah, tapi istrinya bilang begini, saya bisa memaafkan, saya bisa mengampuni. Apapun yang terjadi, biarlah terjadi. Saya sebagai orang percaya, saya akan tetap konsisten dengan apa yang firman Tuhan katakan. Saya bilang bagus. Kegembiraan suami hilang sekarang. Kegembiraan, damai sejahtera, kegirangan yang sekarang berubah menjadi ketakutan. Karena istrinya dia berkata, aku tidak akan tuntut perceraian. Tetapi kasus manipulasi data ini bergulir dengan sendirinya. Ya, itu sudah risiko Bapak Ibu. Jadi kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh mesti berhati-hati di dalam kita menjalani kehidupan ini. Sekarang yang keempat. Apakah yang paling berharga dalam kehidupan kita? Yaitu materi, harta benda, kesehatan. Kesehatan itu penting nggak, saudara? Kesehatan itu begitu penting sekali, bahkan sangat penting. Orang punya uang sebanyak apapun, kalau tubuhnya nggak sehat, nggak nyaman. Mau pergi kemana? Ke Singapura. Ngapain? Berobat. Dan harusnya ngapain ke Singapura? Jalan-jalan. Ya, harusnya begitu. Jangan ke Singapura berobat. Ya, ke Singapura kok cuma nonton rumah sakit, saudara-saudara. Nah, saya katakan bahwa materi, harta benda, kesehatan, dan sebagainya itu sesuatu yang sangat berharga, yang berusaha untuk dicuri oleh setan. Tahukah saudara bahwa di tanah Uz ada seorang konglomerat yang bernama Iyop. Iyop ini dia seorang konglomerat tetapi hidupnya hancur berantakan. Memang kita tahu adanya dialog antara setan dengan Tuhan. Tetapi saudara tahu enggak bahwa sebetulnya kalau kita perhatikan, Iyop ikut kontribusi ketika dia sedang dalam keadaan makmur, kaya raya. Ternyata Iyop berpikir negatif. Di dalam kitab Iyop 3:25-26 di sana dikatakan bahwa pikiran Iyop itu negatif. Apa yang aku takutkan itulah yang menimpa aku. Apa yang aku takutkan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapatkan ketentraman, namun kegelisahanlah yang timbul. Akibat dari pikiran yang negatif, hidup Iyop berantakan. Saya yakin pada waktu itu Iyop berpikir, bagaimana kalau kekayaanku itu diambil orang, dirampok. Bagaimana kalau anak-anakku murtad?
Apalagi Iyob tahu bahwa anak-anaknya itu tukang pesta. Sehingga Iyob setiap kali selesai mereka pesta, Iyob memintakan ampun kepada Tuhan. Harusnya ditegur dong anaknya yang gak beres, yang tukang pesta itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar untuk memikirkan hal-hal yang positif. Karena alam supranatural itu selalu mendahului alam fisik. Oleh karena itu janganlah gampang mengeluh. Jangan gampang bersungut-sungut. Apapun yang terjadi pada diri kita, percayalah bahwa segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Saudara harus yakin itu. Orang sehat itu adalah sesuatu anugerah, melebihi kita mendapatkan harta manapun juga. Kadangkala kita sebagai anak-anak Tuhan itu kita lupa bahwa Bapa Yahweh itu selalu memberikan perlindungan, pembelaan atas kehidupan kita, anak-anaknya. Oleh karena itu jangan pernah kita lupa akan pertolongan dan kasih-Nya. Cobalah, saya punya metode yang mungkin perlu saudara contoh. Carilah tempat yang tenang, teduh, kemudian saudara bayangkan hal-hal yang baik. Saudara lihat hal-hal yang positif. Sekalipun posisi saudara sedang dalam keadaan tidak baik. Karena apa yang kita pikirkan, itulah yang akan mendatangi kita. Kalau kita memikirkan hal-hal yang buruk akan datang kepada kita. Tetapi kalau kita berpikir hal-hal yang baik, yang baiklah yang mendatangi kita. Amin. Sekarang yang kelima. Yang kelima yaitu kesaksian hidup. Saudaraku yang terkasih, di sini saya akan contohkan seorang murid Yesua yang memiliki keberanian yang sangat hebat, yang bernama Petrus atau Kefa. Tetapi Kefa ini ternyata dia menjadi pengecut di hadapan Tuhan. Hilanglah kesaksian hidupnya. Coba kita perlu bertanya pada diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Setan ini mempergunakan mediator, pola pengertian Petrus tentang Yesua itu hanya sebatas seorang sahabat. Artinya kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh mesti ngerti betul siapa yang kita ikuti. Saya katakan demikian karena terbukti pada waktu Yesua bertanya kepada Petrus, "Hai Simon, anak Yohanan, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus berkata, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kalau begitu gembalakanlah domba-dombaku." Sampai 3 kali Yesua ngomong seperti itu. Artinya apa? Dia belum sadar bahwa Yesua itu bukan manusia biasa. Memang dia manusia 100%. Tapi dia itu adalah perwujudan dari Bapa Yahweh sendiri yang menjadi manusia. Amin, Bapak Ibu. Petrus bisa mengkhianati. Coba saya ajak saudara baca di kitab Lukas 22. Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Dan setelah menangkap dia, mereka menggiring dan membawanya ke rumah imam besar. Dan Petrus mengikuti dari jauh. Perhatikan kata mengikuti dari jauh. Dan sambil menyalakan api di tengah aula, juga seraya duduk bersama-sama, Petrus pun duduk di tengah-tengah mereka. Ini kata yang hidup, duduk di tengah-tengah mereka. Dan ada seorang hamba perempuan ketika melihatnya sedang duduk dekat api itu
Dan setelah mengamatinya, dia berkata, orang ini juga ada bersama dengan dia. Namun dia menyangkalnya sambil berkata, hai wanita, aku tidak mengenal dia. Dan tak lama sesudahnya, ada orang lain yang melihatnya berkata, engkau juga adalah seorang dari antara mereka. Namun Petrus berkata, saudara, aku bukanlah dia. Dan setelah kira-kira 1 jam, ada seorang lain lagi menuduh dengan berani seraya berkata, sesungguhnya lah orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab dia juga orang Galilea. Namun Petrus berkata, saudara, aku tidak tahu engkau mengatakan apa. Dan seketika itu juga, ketika dia masih berbicara, berkokoklah ayam jantan. Nah ini saya sedikit ralat ya saudara. Kita sudah diberi penerangan saat kita tur ke Israel, bahwa ini terjemahan yang benar itu bukan ayam berkokok. Karena di Israel itu enggak ada ayam yang keluyuran seperti di Indonesia, saudara. Yang ada itu adalah suara shofar, pergantian waktu jaga. Jadi ketika pagi hari, pergantian waktu jaga dia bunyikan, gitu ya, shofar yang kecil itu. Itu kan bunyinya seperti ayam, saudara-saudara. Jadi orang mengira, oh itu ayam. Bukan, itu suara shofar. Ya, kita sudah ngerti pemahaman ini ya, kita harus ngerti. Kalau di Indonesia ayam itu di mana-mana, keluyar-keluyur, tembeleknya kemana-mana ya. Tapi kalau di Israel tidak. Kalau saudara pengen lihat ayam, ya ayamnya ada di piring. Ya. Nggak ada keluyuran ke sana kemari. Jadi ini yang disebut suara ayam ini adalah suara shofar, pergantian waktu jaga di pagi hari, saudara-saudara. Ya, jadi ini saya luruskan dulu, karena kita sudah diberitahu oleh leader kita seorang mesianik. Ya. Dan sambil berpaling, Tuhan melihat Petrus, dan Petrus teringat akan perkataan Tuhan, sebagaimana dia telah mengatakannya kepadanya. Sebelum suara shofar berbunyi, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Dan sambil keluar, Petrus menangis dengan sedih. Nah, di sini saudara-saudara kita lihat bahwa setan itu mempergunakan mediator pola pengertian Petrus tentang Yesua. Kalau saudara mempelajari ketika Yesua bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali, saudara lihat dalam teks Yunani, itu tertulis kata phileo. Ya, phileo itu kasih, ya pertemanan begitu saudara ya. Tapi setiap kali Yesua ngomong, apakah engkau mengasihi aku? Kata mengasihi yang keluar dari mulut Yesua adalah agape. Agape itu kasih tanpa syarat. Kasih yang sempurna yang Tuhan punya. Artinya apa? Tuhan itu menuntut kita untuk kita memberikan kasih dengan kasih yang sama. Seperti Tuhan mengasihi kita. Tetapi Petrus, dia hanya mampu memberi kasih dalam bentuk phileo atau philea. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, karena apa? Karena di sini pemahaman Petrus tentang Tuhan itu masih cetek. Mohon maaf kalau saya katakan bahwa ada banyak sekali gembala-gembala yang sudah menggembalakan jemaat, yang tahu betul nama Tuhannya itu Bapak Yahweh di dalam Yesua HaMasyiah, dia masih menggunakan nama lama. Saya kadangkala suka melihat ya, orang kalau kasih renungan terus, Yesua HaMasyiah atau Yesus Kristus. Kenapa
Kenapa sih? Kenapa tidak Yeshua HaMasiah saja? Kenapa harus dikasih Yesus Kristus? Padahal mereka tahu itu bukan nama yang benar. Kenapa bukan langsung Yahweh saja? Mesti ada nama asing yang dimasukkan. Apa yang Anda takutkan? Ya, apa yang Anda takutkan? Kita, saya khususnya, sejak tahun 2000 memanggil nama Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMasiah. Saya memang waktu yang lalu sudah mensosialisasikan bahwa nama Juru Selamat adalah Yeshua HaMasiah. Ya kalau sudah tahu ya sudah. Betul nggak Bapak Ibu? Saya kasih tahu ke jemaat, mulai sekarang tidak boleh lagi memanggil nama lama. Spiritnya langsung bangkit. Betul nggak saudara? Bangkit, banyak yang memberontak saudara. Ya biarin aja. Dengan berjalannya waktu nanti kan mereka tahu. Ini yang saya katakan, jangan jadi gembala bunglon. Tahu bunglon saudara? Binatang yang kayak tokek itu loh. Itu kalau jatuh di tanah, wujudnya seperti tanah. Tapi kalau dia nempel di daun, wujudnya jadi hijau seperti daun. Nah, kalau dia ada di warna merah, wujudnya bisa merah. Yang saya sebut gembala bunglon, itu adalah ya kalau ya orang bilang, lu jual gua beli. Tahu maksudnya saudara? Orang maunya ya nama lama ya oke lah. Kalau saya tidak seperti itu. Saya punya prinsip. Setelah saya mengerti nama sesembahan yang benar, ngapain kita ikut? Atau masih menggunakan nama lama? Bahkan mohon maaf Bapak Ibu kalau saya berkata ada seorang pendeta yang katanya pernah ketemu dengan Bapa Yahweh. Tapi dia masih menggunakan nama lama. Loh saya tuh jujur saya belum pernah ketemu yang namanya Bapa Yahweh itu wujudnya seperti apa, belum pernah ketemu. Tapi sekali saya ngerti, saya pantang untuk menggunakan nama lama. Nah kalau orang sudah mengerti nama Bapa Yahweh apalagi ketemu langsung, mestinya keberaniannya ribuan kali lipat dari saya. Lawang sudah ketemu langsung kok. Betul nggak Bapak Ibu? Ya kalau ternyata dia tidak berani, bahkan masih toleran, apalagi berpikir, ya saya sebut ini sama supaya adil. Saya bertanya, apakah benar dia ketemu dengan Bapa Yahweh? Lah saya yang tidak pernah ketemu saja, saya nggak peduli kok. Saya punya prinsip ya sudah, saya pegang. Ya mohon maaf mungkin saudara tahu siapa orangnya, tetapi ya sudahlah. Masing-masing punya mental sendiri-sendiri. Nah, jadi saudara-saudara, yang perlu saya kasih tahu di sini adalah Petrus atau setan mempergunakan Petrus sehingga dia menyangkal karena pemahamannya tentang Tuhan itu tidak dalam. Kalau dia dalam, ngapain dia pergi-pergi bawa golok, saudara-saudara? Wong dia yakin Tuhan itu menjaga dia. Sampai-sampai waktu Yesua ditangkap, dia ambil golok, dipotong telinganya Malkus. Dan Yesua tidak memuji Petrus. Waduh terima kasih ya Petrus, kamu belain saya. Tidak. Malah Petrus dipermalukan. Dia ambil tuh telinganya Malkus, diseka sama Yesua, tempel kayak lagi, jelek nempel saudara. Petrusnya ditegur, jangan main pedang loh ya. Kalau kamu main pedang, kamu bisa mati karena pedang. Kira-kira begitu saudara. Jadi milikilah pemahaman tentang Tuhan kita, itu harus mantap saudara. Paulus berkata, tidak ada satu orang pun yang bisa memisahkan antara aku dengan Tuhan, dengan Yeshua, dengan Bapa Yahweh. Apakah pedang, apakah ketelanjangan, atau apa? Tidak ada yang bisa memisahkan antara
kasihku dengan Tuhan. Prinsip ini harus kita pegang Bapak Ibu. Jangan mencela-mencele, esok dele, sore tempe, saudara. Ini kan repot kalau begitu. Ya, sekarang kita lihat yang berikutnya. Yang keenam. Yang keenam adalah cinta mula-mula. The first love. Cinta mula-mula. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Cinta mula-mula itu sangat berharga di mata Tuhan. Orang yang punya cinta mula-mula, dia akan meledak-ledak. Beberapa waktu yang lalu ada orang telepon saya. Dia memang belum masuk baptisan pembaharuan, tapi dia akan segera datang kemari dan akan baptis pembaharuan. Dia bilang, kenapa tiap hari saya meledak-ledak, saya ingin memberitakan nama Bapak Yahweh. Saya katakan, karena Anda itu sedang dikuasai oleh Roh Kudus. Itulah cinta mula-mula. Dan ini harus dipertahankan. Cinta mula-mula itu harus dipertahankan. Karena kalau cinta mula-mula itu sudah hilang, bahaya di hadapan Tuhan. Saya bacakan di kitab Gilyahna atau Wahyu pasal 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah dari mana engkau telah jatuh dan bertobatlah. Dan lakukanlah perbuatan-perbuatan yang pertama. Dan jika tidak aku datang kepadamu secepatnya dan akan memindahkan kaki pelita dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Ada banyak sekali cinta mula-mula ini luntur. Karena apa? Terjebak dalam liturgi rutinitas. Kenapa di tempat kita nggak pakai liturgi? Kalau pakai liturgi, saudara akan jenuh. Liturgi itu dalam bahasa Ibraninya itu sidur. Orang pakai sidur ya silahkan saja, nggak apa-apa. Bagi saya, kalau saudara di Roma nggak ada yang punya jiwa leadership, mau ibadah pakai sidur pasti jalan. Itu bagus. Tapi kalau ada yang berjiwa leadership, nggak perlu pakai sidur. Kita lakukan saja, yang penting yang namanya ibadah itu ada 5 unsur. Ada Shema Yisrael, ada doa, ada pujian, ada firman, dan ada birkat kohanim. 5 ini mesti ada, itu baru ibadah. Memang perkara dalamnya itu dikasih sidur atau itu kan hanya variasi saja. Kalau memang dalam rumah saudara tidak ada yang berjiwa leadership, ya silahkan pakai sidur. Tapi kalau ada, ya enggak perlu. Kenapa? Karena saya nyontoh Yesua. Yesua itu tidak pakai sidur, saudara. Dia ibadahnya bisa di pantai, bisa di kebun-kebun, bisa di gunung. Yesua tidak pernah bilang, kita mau mulai, ayo fotokopi dulu. Mana fotokopinya? Kita pakai sidur. Enggak. Dia pimpin aja, saudara-saudara. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi kadangkala cinta mula-mula kita kepada Tuhan itu luntur. Karena apa? Karena rutinitas. Tapi kalau saudara datang ke tempat ini dengan kerinduan yang dalam penuh syukur. Karena kita sudah diselamatkan, maka kita akan tetap menggebu-gebu. Karena setan itu bisa mencuri cinta mula-mula kita kepada Bapa Yahweh dengan cara rutinitas tadi. Oleh sebab itu datanglah pada Yahweh dengan mengharap sesuatu mujizat yang besar, yaitu kelak ketika kita kembali pulang, kita akan menghadap Bapa Yahweh dan masuk ke Shamayim. Berbicara tentang cinta mula-mula itu menarik, saudara-saudara. Maka saya sodorkan di sini. Ada seorang pemuda dan pemudi. Ini pemudanya ganteng, ya, pemudinya juga cantik, saudara-saudara. Dan saya yakin saudara pasti pernah mengalami apa yang namanya cinta mula-mula. Amin. Cinta mula-mula itu indah, saudara-saudara.
Cinta mula-mula itu ingin selalu ketemu. Ketemu tiap hari itu pinginnya seneng gitu loh. Karena ketemu. Tapi kalau cinta mula-mula itu sudah hilang, ketemu tiap hari rasanya apa? Senep, saudara. Wah, aku lihat wajahmu lagi, lihat wajahmu, senep rasanya. Itu artinya cinta mula-mula itu sudah luntur. Tapi kalau cinta mula-mula itu masih ada, dia akan sukacita. Dia senang melihat wajah orang yang dicintai. Yang kedua yaitu mendengar suaranya saja, itu sudah sangat melegakan. Ayo waktu dulu saudara mencintai suami saudara atau istri saudara, waktu masih pacaran dulu. Apalagi kalau dihambat, oh cintanya makin gede. Betul nggak Bapak Ibu? Orang laki pasti bilang, wah nanti lautan api akan aku seberangi, aku tidak takut. Tapi begitu sudah kawin, hujan, istrinya minta nganter, hujan kok lungo. Ya, kenapa? Karena cinta mula-mulanya sudah luntur, saudara. Kalau cinta mula-mulanya itu tidak luntur, wah akan dia pegang. Ayo hujan seperti kita jalan sudah, nggak usah takut. Padahal baru hujan air, janjinya hujan api, saudara. Tapi ya itulah, orang kalau cinta mula-mula itu kan omongannya kayak gombalnya, saudara. Ya. Banyak gombalnya. Ya. Tapi ya sudah, namanya juga manusia pasti ada khilaf, ada salahnya. Ya. Kita harus tahu, saudara, bahwa tujuannya itu tetap satu, yaitu membahagiakan pasangannya. Kemudian, selalu ingin mendengar berita. Kalau zaman dulu, sebelum ada HP, kalau saudara ingin mendapatkan kebahagiaan dari pasangan saudara pakai apa? Surat. Wah, kalau ada surat, warnanya merah jambu, seneng ya saudara? Wah ini pasti isinya hebat. Sampai perangko saja ada kodenya saudara. Ada yang perangkonya dimiringke, ada yang perangkonya diwalik, itu macam-macam ada kodenya. Saya lupa, saya sudah nggak ingat di situ. Sekarang kan nggak perlu pakai seperti pakai HP langsung SMS-an, ya, pakai WA-an Bapak Ibu. Kalau dulu enggak, kayaknya seminggu nunggu surat merah jambu kok enggak muncul. Nanti begitu dibuka, baunya wangi, saudara. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang, anak-anak muda sekarang enggak ngalami seperti itu. Mereka main WA-WA-an, saudara. Zaman dulu, suratnya saja. Kalau surat itu warna surat saja, itu ada artinya, saudara. Kalau yang warnanya merah menyala, wah itu artinya masih marah, macam-macam Bapak Ibu. Jadi orang yang namanya cinta mula-mula itu ingin selalu mendengar suaranya, ingin mendapatkan berita-beritanya. Nah ini sekarang saya sedang memberitakan kabar baik surat cinta dari Bapa Yahweh. Amin. Lah saudara seneng gak? Kadangkala orang, apalagi ya mohon maaf ini tidak semua sih, tapi kadangkala yang ibadahnya di rumah, wah saudara sambil makan, sambil ngopi, enak ya ibadah di rumah? Enak gak saudara-saudara? Enak. Sambil makan roti, ibadah sambil makan. Kalau di Keilat kan gak bisa, saudara duduk diam di sini. Iya toh? Nah, tapi kalau orang cinta mula-mula, dia akan senang dengar firman. Dia merasa mendapatkan kekuatan baru. Ya. Dan orang yang cinta mula-mula itu selalu ingin menceritakan kekasihnya. Betul nggak sih? Biasanya orang kalau yang namanya cinta mula-mula, kita nggak tanya juga cerita lagi. Ya kan? Dalam hati aku rata kok cerita terus ngetubrus. Ya, kamu cerita kekasihmu, aku nggak tanya, tapi dia cerita. Kenapa? Karena ada cinta mula-mula. Jauh terasa
Dekat, saudara. Nah kalau saudara yang di Magelang, nek ibadah itu telat-telat terus. Saya kok mikir, jangan-jangan cinta mula-mula saudara rada luntur, saudara. Ya maaf, ini cuma guyon ya. Tapi yang namanya cinta mula-mula itu pasti akan, sekalipun jauh akan terasa dekat, ya. Enggak terasa jauh. Tapi kalau cintanya sudah luntur, ya kadangkala dekat juga bisa kelihatan jauh. Itu sangat menarik, saudara. Dan cinta mula-mula itu selalu ingin menyanjung kekasihnya. Betulkah saudara sampai hari ini punya keinginan untuk menyanjung Bapa Yahweh? Ini penting, saudara. Saya berharap cinta mula-mula saudara sampai detik ini masih manteng terus. Masih tingkatnya masih tinggi sekali. Amin. Ya. Sekarang yang berikutnya. Nah, yang ketujuh. Ketulusan atau kejujuran. Ketulusan, kejujuran itu juga sesuatu yang berharga. Yang berusaha untuk diambil oleh setan. Seorang anak sekolah pada waktu ujian, pertanyaannya apakah saudara jujur dalam mengerjakan atau saudara nyontek? Demi gengsi, yang penting nilainya tinggi. Mediatornya adalah gengsi tadi. Demi gengsi yang sama, orang bisa membeli titel yang palsu. Kalau saya mah nggak butuh titel-titelan, saudara. Yang penting bagi saya menyampaikan firman, saudara paham. Daripada titelnya rentengan, begitu khotbah ditanya, tadi khotbahnya apa? Abuh. Saya pernah loh ngalami masalahnya. Dulu waktu kaum muda, saya datang ke sebuah KKR, yang menyampaikan itu seorang, gelarnya itu banyak loh. Doktor ini, STH, MA, macam-macam, rentengan saudara. Tapi khotbahnya bingung aku. Muter-muter gak karuan, bahasanya tinggi-tinggi. Ya namanya orang bertitel bahasanya tinggi. Beda seperti saya. Orang gak bertitel bahasanya pasaran. Ya. Sing penting orang ngerti. Itu waktu saya ikut KKR, saya bingung saja nih ngomong apa iki wong. Ya, enggak paham saya, saudara. Lah kalau begitulah kesel tok, saudara. Cuma capek saudara denger. Betul enggak Bapak Ibu? Saya lebih suka ya, baik diri saya sendiri maupun kalau saya mendengarkan orang bicara, itu pakai bahasa pasaran lebih gampang ditangkap. Daripada pakai bahasa-bahasa yang tinggi. Saya enggak anti bahasa tinggi, tapi terjemahkanlah. Jadi jangan pakai bahasa tinggi tanpa diterjemahkan, orang bingung kayak apa. Apalagi mbok-mbok tua. Ambuh apa kuwi? Sing diomongke pokoknya aku teko ibadah kan gitu. Ya kan repot saudara-saudara. Nah, begitu juga saat kita melayani. Kita melayani juga harus dengan hati yang tulus. Ketika kita melayani dengan hati yang tulus, kita akan selalu melihat karya besar dari Bapa Yahweh. Melayani itu bukan karena apa ini? Kayak gini nih apa? Duit ya, saudara ngerti ya kalau gini duit ya. Sekarang kan banyak orang suka gini. Apa sih ini kayak gini? I love you. Nah aku enggak, aku mikir duit, saudara. Ya, banyak loh, saya lihat, saya waktu pertama kali, orang itu selalu kayak gini. Ditiru di mana-mana. Bingung aku, ini sakjane opo iki. Ya, ternyata ini itu I love you, saudara. Lah nek bagi saya, ini ki duit. Iya. Ya jadi kita harus memahami, saudara, ketulusan itu masih Tuhan inginkan sampai kita mati. Kalau sudah tidak pakai ketulusan, kita sudah pakai trik
sudah menggunakan cara-cara kotor. Pelayanan itu selalu diukur dengan duit, icrik-icrik saudara. Tapi sekarang, ayo kita layani pekerjaan Tuhan. Lakukan segala sesuatu dengan hati yang tulus. Karena ketulusan itu adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Sekarang yang berikutnya. Apa yang berharga di mata Tuhan yang akan diambil oleh kuasa kegelapan, yaitu hikmat pengetahuan. Hikmat itu penting, saudara. Pengetahuan itu penting. Kenapa? Banyak orang sampai tidak menyadari kalau 666 sudah dimulai. Karena tidak mau memperluas pembelajaran. Hanya berputar-putar masalah dunia, agama saja. Yang dipelajari Musa, Herodes, kemudian Firaun, muter-muter hanya di situ. Sehingga saudara tidak akan tahu apa itu grafin. Enggak tahu kan? Ya, banyak pendeta-pendeta yang enggak ngerti. Saya lebih baik tegur pendeta saja. Kalau jemaat memang enggak ngerti ya, suruh gimana lagi. Harusnya pendeta yang kasih pemahaman. Saya pernah tanya, kamu tahu enggak grafin itu apa? Orang ngerti. Kan repot saudara. Nanobot itu apa? Enggak tahu saudara. Ya. Kemudian yang namanya dimerosal. Dimerosal itu apa? Kita harus pelajari saudara. Polisorbaiti 80 dan 20. Ini apa? Karena kita tidak pernah mempelajari, para pendeta malah mendukung proyeknya 666. Kan repot saudara-saudara. Coba saudara saya kasih pengetahuan. Saudara buka kalau saudara ke internet, buka rebel.com. Di sana ada sebuah berita bunyinya begini. Australia news announces today this is the first day of the new world order. Dan seterusnya. Saudara terjemahkan sendiri deh. Ya. Dia sudah membuat sebuah pernyataan. Dan pernyataan ini mulai meluas kemana-mana. Dari kepala negara satu kepada kepala negara yang lain. Australia sudah membuat pernyataan, today is the first day of the new world order. Sudah terang-terangan sekarang. Dan alatnya, yaitu yang tadi saya sebut. Jangan saudara anggap itu sepele. Kalau saya punya keyakinan, saudara kadangkala mau menerima tanda bilangan binatang itu hanya karena pekerjaan. Saudara yakin enggak? Kalau pertolongan Bapa Yahweh itu bisa menolong saudara, tidak harus bekerja di tempat itu. Ya, kita harus yakin, saudara, kita punya Tuhan yang dahsyat kok. Ketakutan. Apanya yang kita ditakutkan, saudara-saudara? Mereka sudah terang-terangan loh. Makanya saya bilang, pengetahuan dan hikmat itu penting. Saya memang orang teknologi. Saya seorang teknisi elektro. Jadi saya tidak cuma muter-muter di Herodes, kemudian Petrus, Yohanes, enggak berputar-putar di situ. Tapi saya mempelajari apa itu nanobot, apa itu grafin, macam-macam. Jadi kita tahu, saudara. Ya kalau kita tahu, kalau itu mau dipaksakan ke dalam hidup kita, ya kita harus berani menolak. Sekalipun kita diancam. Amin Bapak Ibu. Kita harus tahu lebih baik kita dipelototin malaikat daripada dipelototin manusia. Kalau kita dipelototin malaikat, waduh kita ngeper, saudara, takut. Ya. Kemudian yang ke-9. Yang terakhir, mungkin saudara wah ini dia terakhir, wis main cepet bar. Ya. Sekarang yang 9.
Apa yang berharga yang diambil oleh setan tidak lain adalah kesatuan dan kesehatian. Orang bersatu belum tentu sehati. Tapi kalau orang sehati pasti bersatu. Amin. Kadarnya itu loh, ya. Di mana ada kesehatian, di situ semua misi, visi bisa terwujud. Saudara ingat bagaimana ketika Menara Babel itu dibuat, mereka sehati dan bersatu. Sehingga Bapak Yahweh sendiri berkata, apa saja yang mereka lakukan tidak ada yang tidak terlaksana. Ayo sekarang kita mulai kesatuan bukan dari tempat yang lebar, diri kita sendiri saja. Kadangkala tubuhnya ada di Kehilat, tapi pikirannya nggak di sini, saudara. Keluyuran kemana-mana. Apakah itu bisa disebut bersatu? Beda. Saudara punya visi besar, tapi ternyata pikiran dan hati beda. Saudara yakin, tapi pikirannya berkata, emang lu bisa? Dari mana kamu bisa dapat? Nggak mungkin, apalagi sekolahmu melotot begitu kok bisa. Nggak bisa. Sehingga kita mengakui ketidakmampuan kita. Kesehatian nggak ada. Baru dari tubuh kita saja sudah tidak sehati. Apalagi kalau kita perlebar ke rumah tangga. Apakah betul rumah tangga kita itu sehati? Kita lebar lagi ke Kehilat. Apakah benar kita sehati? Saya katakan selama kita bisa sehati, mujizat pasti terjadi. Selama kita sehati, apapun yang kita kerjakan dan inginkan pasti terwujud. Jadi ayo kita sehati. Karena kesehatian itu adalah nilainya tinggi di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, kita punya proyek besar. Pembangunan Kehilat sudah dimulai. Ayo kita sehati berdoa. Supaya kalau Yesua belum datang, kita bisa menikmati Kehilat yang baru. Amin Bapak Ibu. Kita bisa memuji, menyembah Tuhan. Tengah malam pun kita mau ibadah. Enggak pusing, saudara. Karena Kehilat kita itu nanti kedap suara. Oh, saudara mau teriak-teriak, orang bilang sampai telak copot sisan, ya, enggak akan kedengeran. Karena saya akan bikin konsep seperti bioskop 21 itu. Kalau ditutup pintunya saja kan sudah enggak kedengeran, betul enggak Bapak Ibu? Nah, saya punya konsep seperti itu. Yang penting saudara dukung dalam doa. Amin. Agar Bapak Yahweh berkarya dengan dahsyat. Jadi setan itu senang. Manusia itu bertengkar. Bahkan dengan alasan-alasan rohani. Dengan berbagai macam cara. Dia berusaha untuk memecah belah. Jika saudara bertengkar atau terjadi gap, berarti sudah berada dalam pelukan setan. Ingat materi saya hari Rabu kalau tidak salah, saya katakan bahwa dosa ini lebih berat dari dosa perzinahan. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan saudara pikir kita masih ibadah, tetapi kalau hati kita sudah tidak ada lagi kasih, saudara aman? No. Dosa ini lebih jahat dari dosa perzinahan. Kenapa? Karena daya penghancurnya itu lebih dahsyat. Coba kalau seluruh jemaat ini nggak ada kesatuan, saling mencurigai satu dengan yang lain. Apalagi ditambah dengan orang-orang yang bocor mulut, lambe turah, lambe lamis, cerita ke sana kemari. Orang bilang katanya pengikut Bapak Yahweh, ribut gerejone, ribut Kehilatnya. Orang nggak akan terima berkat Bapak Ibu. Daya penghancurnya lebih besar dari orang melakukan perzinahan.
Kalau orang melakukan perzinahan itu salah di hadapan Tuhan, apalagi yang dosanya lebih besar. Jadi jangan saudara anggap itu enteng, tidak. Itu bahaya saudara. Kita harus waspadai saat adanya kesehatian, pasti ada oknum lain yang berusaha untuk merusaknya. Oleh karena itu, pada pagi hari ini saya ingin agar kehidupan kita benar-benar kita jaga, sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Apapun yang berharga, tetap saudara pegang sampai titik nafas penghabisan. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Tuhan. Pada pagi ini, kami sudah bersama-sama merenungkan firman. Betapa pencuri itu berusaha untuk mencuri hal-hal yang berharga yang kami miliki. Namun kami sekarang tahu apa saja yang berharga. Dan kami akan berhati-hati sehingga apa yang berharga di matamu tidak terambil oleh kuasa kegelapan. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Kita akan dengar pengumuman, saudara. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleftal Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Berita Lelayu. Telah pulang ke rumah Bapak Yahweh, Ibu Luciana Endang Murnisari, usia 64 tahun, meninggal pada hari Kamis 2 Desember 2021 dan telah dimakamkan pada hari Sabtu 4 Desember 2021 di TPU Giriloyo, Magelang. Info ibadah anak akan diadakan open bersama untuk anak kelas 3 hingga pra-remaja di Desa Wisata Kelor, Kaliurang pada hari Minggu 12 Desember 2021. Pendaftaran paling lambat tanggal 5 Desember 2021 di guru kelas masing-masing dengan biaya 100.000 per anak dan 50.000 untuk pendamping. Info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Rahma di nomor 081 326 238 338. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Itulah pengumumannya. Dan sebagai penutup, karena ini minggu pertama ya Bapak Ibu, maka seperti biasa bagi saudara yang berulang tahun di bulan Desember, saudara bisa maju ke depan, saya akan doakan bersama dengan jemaat. Dan kita juga memberikan persembahan tatangan di depan sini dan di depan sana ada kotak persembahan tatangan, saudara boleh menaruh di sana. Nah, tidak ada pengumuman lain, silakan kita bangkit berdiri. Bagi saudara yang berulang tahun di bulan Desember, silakan maju ke depan sini. Ya, oke. Saya tunggu semua yang berulang tahun di bulan Desember. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu untuk yang berulang tahun. Setelah itu kita akan, saudara pulang nanti langsung bisa memberikan persembahan. Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Kami berdoa secara khusus untuk mereka yang berulang tahun di bulan Desember. Bapak Yahweh berkati mereka semua dengan berkat-Mu yang berlimpah. Mereka yang masih sekolah beri kepandaian, hikmat, akal budi, sehingga dia menjadi anak yang pandai dan cerdas.
yang sudah bekerja, Tuhan berkati buah pekerjaan mereka. Dan kami mohon Bapa, berikanlah kado istimewa untuk mereka, yaitu doa-doa mereka Tuhan jawab di bulan ini juga. Terima kasih Bapak Yahweh, kami menyerahkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Pertemukan kembali kami semuanya di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yusmereka. Yair Yahweh panau eleka wichuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabaer o faruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahem teka syekar ala peka wa esterotsonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam besem Yeshua HaMashiach wa ruach hakodes kile olam faen. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat pulang Bapak Ibu, Bapak Yahweh memberkati. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu
menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu, Yahweh, Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu. Engkaulah sumber segala pengharapan, mendengar, memulihkan hati yang luluh, menyembuhkan juga menghibur. Duka lara menjadi bahagia.